TWS ini menawarkan pengalaman kelas atas, tapi menariknya harganya nggak berasa kelas atas. Ya, ini adalah Irfan Air Pro 4 Plus. Ini adalah varian yang lebih premium dari Irfan Air Pro 4 dengan cukup banyak peningkatan. Ada dual driver hybrid baru yang membuat TWS ini dijanjikan menawarkan bass yang dalam dan treble yang lebih jernih. Konektivitas juga ditingkatkan, ada dukungan Bluetooth 6.0, ada juga dukungan kodek LC3. Fitur baru ada juga, TWS ini sudah mendukung Auracast dengan AI Translation juga. Tidak ketinggalan, ada rating ketahanan yang juga ditingkatkan, ada IP55 di sini. Mari langsung kita bahas TWS yang sangat worth it ini. Ya, Irfan, brand perangkat audio satu ini kelihatan serius banget ya masuk ke Indonesia ya. Mereka rajin menghadirkan produk baru mereka seperti speaker, headphone, dan TWS. Kami udah beberapa kali yang bahas produk dari brand yang satu ini. Beberapa waktu lalu mereka mengupdate lini TWS Air Pro 4 series mereka dengan menghadirkan 2 TWS baru. Ada Irfan Air Pro 4i yang ditujukan untuk kelas harga yang lebih terjangkau ya. Dan ada juga TWS yang kita akan bahas kali ini, Air Pro 4 Plus yang hadir sebagai varian premium di lini Air Pro 4 series ini ya. Tentunya seperti semua produk Irfan yang lain yang hadir resmi ke Indonesia, kedua TWS baru ini sudah mendapat sertifikat postel. Jadi ini memang produk yang sudah resmi masuk ke Indonesia. Oke, langsung kita mulai pembahasan Irfan Air Pro 4 Plus ini, mulai dari melihat isi paket penjualannya. Di dalamnya tentunya ada sepasang earbud Irfan Air Pro 4 Plus lengkap dengan charging case-nya. Ada juga 5 pasang ear tip. Nggak salah dengar, 5 pasang ear tip. Tentunya ini dari ukuran kecil sampai besar ya. Secara standar yang terpasang adalah ukuran terbesar kedua. Kemungkinan ini ukuran L gitu ya, atau M mungkin ya. Lalu ada juga kabel USB A to C untuk charging case, cleaning stick, paket dokumen, dan tentunya ada kartu garansi yang menginformasikan garansi 24 bulan untuk TWS ini. Ya, 2 tahun garansinya. Nah, Irfan menggunakan desain earbud dengan tangkai dan ear tip untuk Air Pro 4 Plus ini. Kurang lebih desain earbud ini masih mirip dengan earbud Air Pro 4 seperti ini ya. Di bagian luar tangkai ada logo Irfan dan ada area tempat input gesture sentuhan. Di ujung bawah tangkai ada 1 lubang mikrofon. Nah, beralih ke sisi dalam tangkai, ada 2 pin untuk charging earbud saat dipasang ke charging case. Oh ya, di bagian ini juga ada penanda sisi kanan dan kiri ya, biar nggak ketukar. Lalu kita ke body earbud. Di area pertemuan antara body dengan tangkai ada 1 lagi lubang mikrofon. Irfan menyebutkan total ada 3 mikrofon di masing-masing earbud TWS ini. 1 mikrofon lagi ada di area driver untuk feedback dari mikrofon. Sementara di bagian atas body terlihat ada 1 lubang yang kemungkinan besar terkait dengan driver yang digunakan di dalam earbud. Di ujung earbud tentunya ada nozzle TWS. Nozzle ini punya tinggi 6,4 mm dan lebar 5 mm. Nah, untuk drivernya, Irfan menyebutkan kalau ada dual driver hybrid di dalam setiap earbud. Ada 10 mm composite dynamic driver dan ada feather balance armature. Kombinasi ini disebut bisa menghasilkan bass yang dalam serta treble yang jernih. Nanti kita coba seperti apa kualitas suara yang ditawarkan oleh TWS ini ya. Nah, untuk rating ketahanan terhadap debu dan air ada IP55. Jadi TWS ini masih aman kalau kita pakai saat kehujanan atau saat kita berkeringat karena olahraga misalnya ya. Terkait warna, TWS ini hanya tersedia dalam warna black atau hitam saja. Tentunya warna case-nya juga senada dengan warna utama earbudnya. Untuk charging case ini pakai desain flip dengan penutup berukuran besar seperti ini. Ada logo Irfan di bagian depan, ada juga lampu indikator di area pertemuan penutup dengan bodi depan case. Sementara untuk port USB-C dan tombol reset itu ada di bagian dasar case. Nah, case ini juga mendukung wireless charging ya. Kita bisa taruh case ini di posisi seperti ini di atas wireless charging pad ya. Ya, ini biasanya fitur kelas atas ya. Oh ya, desain case ini beda sekali ya dengan case-nya Air Pro 4. Oke, untuk janji daya tahan baterai, Irfan menjanjikan daya tahannya itu total sampai 54 jam. Kedua earbud TWS ini diklaim bisa bertahan sampai 12 jam dalam sekali isi ulang penuh. Ini menandakan kalau charging case TWS ini digunakan untuk mengisi ulang kedua earbud 3,5 kali. Yang kemungkinan berarti bisa 3 kali ngisi sampai baterai penuh dan 1 kali ngisi sampai baterai sekitar 50%. Janji daya tahan tersebut untuk penggunaan tanpa ANC dengan volume sekitar 50% ya. Tentunya kalau dengan ANC daya tahan baterainya akan ada di bawah janji tersebut. Nah, untuk bobot sepasang earbud TWS ini dengan ear tip yang ukuran L itu bobotnya sampai sekitar 10,2 gram atau 5,1 gram per earbud. Sementara charging case itu bobotnya 43,2 gram. Jadi total bobot TWS ini adalah 53,4 gram. Oke, sebelum TWS ini bisa kita pakai menikmati musik, kita harus pairing dulu TWS ini dengan perangkat yang akan kita gunakan ya. Cara pairingnya, untuk pairing pertama, lepaskan segel plastik dari area kotak di earbud. Lalu pasang kedua earbud ke case. Tutup case, lalu buka lagi penutup case. TWS akan otomatis masuk ke mode pairing. Untuk pairing berikutnya, kita bisa tahan
tombol di dasar case selama 3 detik agar TWS masuk ke dalam mode pairing. Atau kalau butuh mereset semua koneksi, kita bisa tahan tombol tersebut selama 10 detik. Nah, setelah pairing berhasil, sangat disarankan dulu untuk mencoba kelima eartip yang disertakan. Seperti biasa, eartip yang pas dengan kita akan membantu mendapatkan kualitas suara optimal dengan kekedapan yang terbaik juga. Oke, langsung kita coba pakai TWS ini. Kita lihat dulu opsi pengendalian lewat gesturnya apa aja yang tersedia. Untuk pengendalian media itu ada tap 1 kali di earbud kiri untuk volume down, tap 1 kali di earbud kanan untuk volume up, tap 2 kali di earbud kiri atau kanan untuk play dan pause ya. Lalu tap 3 kali di earbud kiri untuk previous track, tap 3 kali di earbud kanan untuk next track. Tap dan tahan 2 detik di earbud kiri itu untuk mode ANC-nya. Kemudian tap dan tahan 2 detik di earbud kanan untuk voice assistant. Sementara untuk pengendalian saat ada panggilan, itu tap 2 kali di earbud kiri atau kanan untuk menerima atau menutup panggilan. Tap dan tahan 2 detik di earbud kiri atau kanan untuk menolak panggilan masuk. Tentunya, fungsi gesture ini masih bisa diubah lewat aplikasi Irfan kalau dibutuhkan. Kurang lebih seperti ini ya opsinya ya. Nah, kalau misalnya kita ingin gesture hanya aktif di earbud kiri saja atau kanan saja, itu bisa juga ada opsinya. Nah, selain pengaturan gesture, ada fitur apa lagi di aplikasi ini? Tentunya ada pengaturan untuk noise cancelling. Ada opsi normal, ambient sound, dan noise cancelling. Untuk ambient sound ada juga opsi default dan natural. Ini maksudnya untuk karakter suara dari ambient sound yang kita dengar. Sementara untuk noise cancelling ada opsi yang kita bisa pilih juga untuk kekuatan noise cancellingnya, yaitu AI Ear Adaptive ANC, AI Environment Adaptive ANC, serta Manual Adjustment. Lalu ada juga opsi Wind Noise Cancelling. Kemudian ada pemantauan sisa baterai di kedua earbud dan charging case. Untuk baterai ini pemantauannya per 5%, bukan yang benar-benar persentase aktual per 1% ya. Lanjut lagi ada opsi untuk mengaktifkan game mode, in-ear detection, pengaturan dual device connection, voice prompt setting, serta mikrofon. Lalu ada juga Bluetooth audio quality. Ini menu untuk milih kodek Bluetooth audio yang aktif. Kita bisa milih stable connection first, yang berarti kodek audio akan diatur ke SBC atau AAC. Tapi kalau kita pilih sound quality first, ada opsi untuk LDAC, aptX, aptX adaptive, dan aptX adaptive lossless mode. Lengkap banget ya. Menarik ya, di aplikasi Irfan untuk yang Air Pro 4 Plus ini ada juga opsi AI translation. Jadi TWS ini bisa kita manfaatkan sebagai translation earbuds. Bisa untuk ngobrol face to face, bisa juga untuk real time translation. Lalu ada menu hearing health. Ini untuk pengaturan balance earbud kiri dan kanan serta membatasi volume maksimum yang bisa kita gunakan. Terakhir ada menu pengaturan LE audio, find headphones untuk mencari earbud kalau tidak sengaja terselip, update firmware serta reset earbuds ya. Nah, untuk equalizer Irfan tuh udah menyediakan cukup banyak preset mulai dari default, rock, pop, country, dance, vocal enhancement, bass boost, treble boost dan masih banyak lagi. Ada juga preset influencer pick yang berisi preset equalizer dari Kaji dan dari Fernanda Gunsan juga ada di sini ya. Nah, kalau butuh bikin preset sendiri, tentunya tersedia opsi custom equalizer dengan pengaturan 10 band yang bisa kita manfaatkan. Kita juga bisa menyimpan lebih dari 1 custom equalizer. Oh ya, di menu equalizer ini ada juga adaptive sound test. Ini fitur untuk membuat sound profile secara otomatis sesuai dengan preferensi kita. Jadi kurang lebih seperti itu ya, pengaturan tersedia di aplikasi pendukung TWS ini. Super lengkap di sini ya. Oke, lanjut lagi, kita akan coba gunakan TWS ini untuk mendengarkan musik ya. Kita akan coba lihat kualitas suara yang ditawarkan. Kita coba dengan menggunakan kodek AAC dengan equalizer diatur ke default, dan ini kita menggunakan preset equalizer yang flat dari Irfan. Nah, suara yang dihasilkan memang terasa cenderung flat, tapi bukan flat dalam artian kurang oke ya. Kami merasa bass, mid, dan treble relatif berimbang di preset yang satu ini. Tidak ada yang terasa lebih menonjol. Bass terbilang dalam dan dentumannya terbilang bulat, tapi memang belum yang menggelegar banget. Mid juga terbilang cukup bersih, rapi dengan detail yang baik. Sementara untuk treble ini juga rapi, menawarkan detail yang mencukupi serta tidak terasa menusuk telinga. Separasi suara memang bukan yang terasa luar biasa, tapi ini bisa dikatakan sudah jauh lebih dari cukup. Sudah memadai bahkan untuk musik yang cukup ramai. Secara umum dengan preset default ini, karakter suara yang dihasilkan cenderung netral dengan kedalaman dan kerapian suara yang baik. Saat kami coba dengan preset equalizer yang tersedia, karakter suara yang dihasilkan TWS ini memang bisa berubah sesuai dengan equalizer yang aktif. Misalnya saat coba bass boost 1, bass memang bisa terasa lebih kencang tapi tetap bulat dan jadi terasa lebih menggelegar di sini. Treble boost 1 juga terasa bisa meningkatkan treble tapi tetap membuat telinga kita nggak sakit ya, nggak tersayat-sayat, masih tetap rapi. Jadi respons TWS ini terhadap perubahan equalizer memang terbilang baik dan efeknya memang terasa banget ya. Oke, bagaimana kalau kita pakai kodek aptX atau LDAC atau LDAC ya? Saat kami coba bisa sedikit meningkatkan kedalaman suara tapi karakter secara umum masih tetap terjaga. Kalau menurut kami sih yang satu ini akan lebih terasa detailnya di suara-suara yang high. Itu akan terasa detailnya lebih rapi lagi di situ ya. Nah, kalau untuk volume suara kami sudah merasakan volume di sekitar 60% itu menghasilkan suara yang lantang di sini. Mau volume di atas itu suara jadi terasa kencang banget. Untungnya di volume tinggi pun
pun suara yang dihasilkan TWS ini tidak jauh menurun kualitasnya. Memang ada sedikit penurunan tingkat kerapihan, tapi ya memang hanya sedikit saja, nggak sampai yang mengganggu ya. Lagi pula kami sebenarnya kurang menyarankan penggunaan volume setinggi itu, kurang baik lah buat telinga kita. Nah, secara umum kami merasa memang Earphone Air Pro 4 Plus ini memang bisa menawarkan pengalaman audio kelas atas, sesuai banget dengan janji dari Earphone. Oke, sekarang mari kita coba noise cancellation TWS ini. ANC di TWS ini terbilang cukup kedap. Saat kami coba dengan mode AI Environment Adaptive ANC, suara dari sekitar kita memang cukup teredam, tapi memang bukan yang sampai nggak terdengar ya. Saat kita coba atur manual ke tingkat max, peredaman yang ditawarkan masih cenderung mirip, mencukupi tapi memang bukan sampai yang tidak terdengar. Earphone menyebutkan bahwa ANC di TWS ini menggunakan Quiet Smart 3.0 Adaptive ANC 50 desibel. Jadi cukup wajar ya kalau noise dengan volume tinggi memang belum bisa diredam dengan sempurna. Tapi setidaknya ANC di TWS ini bisa membuat suara yang cukup mengganggu itu jadi tidak terasa mengganggu. Sudah terbilang sangat mencukupi di sini. Mau dicoba di pesawat pun ya itu deruman pesawat itu udah mulai hilang di situ, sudah mulai nggak kedengeran di situ. Jadi nyaman lah. Mau dipakai tidur di pesawat, asal hati-hati aja, jangan sampai jatuh. Nah, lalu bagaimana dengan ambient sound? Ini udah terbilang relatif baik, tapi kami merasa ada sedikit peredaman untuk beberapa suara di sekitar kita. Jadi suara di sekitar kita belum benar-benar terasa masuk semuanya gitu ya. Selain itu saat muter musik, suara di sekitar kita akan terasa tertutupi musik kalau volume suaranya diatur di atas 20%. Jadi ambient sound di sini memang terasa nggak segitu efektifnya memang ya. Kami masih kurang menyarankan penggunaan ambient sound di sini pada saat kita beraktivitas di luar ruangan, terlebih kalau aktivitas di tempat yang ramai, apalagi kalau buat nyebrang jalan misalnya gitu ya, kurang pas yang satu ini. Meskipun kalau buat dipakai di kantor ya, supaya dengar kalau bos manggil masih oke lah ya. Lanjut untuk mikrofonnya. Sekarang kita coba ANC-nya ya, atau noise cancelling di mikrofon dari TWS ini. Seperti ini ya hasil pengujian kami ya. Oke, sekarang kita lagi di studio untuk menguji kualitas mikrofon dari TWS Earphone Air Pro 4 Plus yang satu ini. Untuk skenario pertama, kita akan menggunakan suara berisik dari jalan raya. Oke, suara yang saya dengar saat ini adalah suara dari mikrofon TWS Earphone yang satu ini. Gimana? Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Oke, selanjutnya kita akan menggunakan musik yang keras. Gimana menurut kalian? Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Oke, selanjutnya kita pindah lagi ke musik dengan vokal. Gimana menurut kalian? Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Apakah suara vokal dari background saya terdengar dengan baik? Jadi suara kita masih bisa ditangkap dengan baik oleh mikrofon, tapi memang background noise tidak benar-benar bisa dihilangkan sepenuhnya, cuma ketahan sedikit aja. Sedikit berharap setidaknya background noise bisa ditekan lagi oleh sistem mikrofon di TWS ini. Jadi secara keseluruhan, Earphone Air Pro 4 Plus ini terbilang TWS yang menarik dengan kelebihan di kualitas suara yang ditawarkan. Ini udah terasa kelas atas. Suara yang dihasilkan terbilang menawarkan detail yang tinggi, rapi dan mudah disesuaikan dengan preferensi kita. Ini mantap banget buat kelas harganya. Oke, sekarang kita coba lagi daya tahan baterai TWS ini. Seperti biasa kita coba dengan kodek AAC volume sekitar 60%. Saat ANC aktif, baterai habis di kisaran 6 sampai 6,5 jam. Ini udah terbilang mencukupi ya dan wajar ya. Bukan yang terbilang luar biasa awet banget, tapi nggak bisa dibilang kurang. Ini rata-rata air buat sebuah TWS kalau kita pakai ANC. Sementara kalau kita nggak pakai ANC, baterai itu habis di kisaran 11 jam. Sudah cukup dekat dengan klaim 12 jam dari Earphone. Perhatikan juga bahwa klaim Earphone itu berdasarkan pengujian dengan volume 50%. Kalau kami pakainya di 60% ya. Oke, bagaimana dengan charging kedua earbud? Di 10 menit pertama baterai earbud sudah terisi 60%, tapi kalau butuh penuh 100% butuh waktu 42 menit. Masih lumayan cepat ya sebetulnya. Sementara untuk sekali isi ulang penuh kedua earbud, baterai case-nya itu berkurang di kisaran 30%. Jadi ini masih kurang lebih sesuai dengan klaim dari Earphone, di mana case tersebut bisa mengisi ulang kedua earbud lebih dari 3 kali. Oke, untuk harganya Earphone Air Pro 4 Plus ini dipasarkan di harga kisaran 1.499.000. Ini harga yang menurut kami sangat-sangat pantas untuk TWS yang satu nih. Kayak merasa bahwa kualitas suara tinggi yang ditawarkan TWS ini biasanya baru ada di kelas harga 2 jutaan ke atas, hampir 3 juta gitu ya. Tapi ternyata harga TWS ini bahkan di bawah 1,5 juta ya. Nah, untuk Earphone Air Pro 4 series, selain ada Air Pro 4 Plus ini, ada juga Air Pro 4 yang harganya lebih terjangkau sekarang ya, di kisaran 900 ribuan. Ini seharusnya diposisikan sebagai TWS all-rounder. Banyak fitur dengan harga yang menarik. Mau yang lebih terjangkau lagi, ada Earphone Air Pro 4i yang harganya di 700 ribuan. Walaupun begitu, TWS ini masih tetap menawarkan fitur seperti ANC serta dukungan kodek LDAC ya. Kalau tertarik dengan TWS Earphone Air Pro 4 series ini, langsung aja cek toko online resmi Earphone di berbagai platform e-commerce yang ada. Oke, kita balik ke Earphone Air Pro 4 Plus yang satu ini yang saya pegang dari tadi ya. Masuk dalam hal yang perlu diperhatikan. ENC atau noise cancelling untuk mikrofon. Untuk mikrofon ya, ini masih agak kurang mantap di sini ya. Lalu kami sedikit berharap daya tahan baterainya dengan ANC bisa sedikit lebih baik lagi. Mungkin 7 jam udah oke tuh. 7,5 jam udah oke sebetulnya. Kemudian untuk ambient soundnya sudah cukup membantu, tapi belum yang terbuka banget. Tapi ya kalau
lihat harganya sih nggak komplain sih sebetulnya ya, rata-rata memang begitu. Nah sekarang dari sisi menariknya, kualitas suaranya kelas atas di harga yang nggak bisa dibilang premium juga ya. Kemudian ada dukungan equalizer dan custom equalizer. Ada juga preset dari influencer ternama, termasuk teman saya yang satu itu ya. Yang ini ya. Respon suara TWS ini terhadap perubahan equalizer juga mantap ya. Lalu ada support Bluetooth 6.0 dan LE audio juga ada. Otomatis Auracast juga sudah ada di sini. Lalu ada kodek LDAC, ATX dan ATX adaptif untuk yang mau detail suara yang lebih tinggi. Ini bisa cocok dengan hampir semua jenis smartphone kalau gini caranya ya. Kemudian dia sudah mendukung dual connection. Nggak peduli brand handphonenya apa, dia bisa dual connection. Kemudian ada AI translation di app Irfan juga. Charging earbudnya udah lumayan kencang. Banyak opsi pengaturan dan pengendalian lewat aplikasi. ANC memang bukan yang super kedap, tapi ini sudah terbilang memadai dan jauh dari kesan kurang. Jauh banget ya. IP rating juga ada di IP55 ya. Jadi lengkaplah ini semuanya. Sudah rasanya berkelas dan diajak olahraga juga aman kena keringat sama hujan. Nah pertanyaannya, TWS ini cocok buat siapa sih? Ini akan cocok untuk yang ingin merasakan TWS dengan suara berkelas tapi masih belum rela mengeluarkan dana di atas 2 juta rupiah ya. Apalagi sampai 3. Ya, memang cukup sulit mencari lawan dari TWS ini di kelas harganya. Secara umum, Irfan Air Pro 4 Plus ini bisa menawarkan pengalaman yang beda. Terasa seperti TWS yang kelasnya lebih tinggi dari harganya. Dan ini yang membuat dia menjadi pilihan yang sangat menarik dan sulit sekali untuk dilewatkan.